Sadar nggak kita, kalau kita sering sekali ditipu dengan label-label tertentu, mengait tentang kebangsaan, mengait tentang keagamaan, di mana kebangsaan dan keagamaan ini dijadikan satu tipuan untuk mengelabui bahwa kita ini adalah seorang yang beragama dan harus menerima produk-produk mereka. Ini kejahatan yang sangat jahat sekali. Sebaiknya kejahatan itu tidak dikaitkan dengan agama dan tidak membawa prinsip-prinsip agama untuk kemudian melegalkan penipuan atau kejahatan itu. Begitu juga kejahatan tidak boleh membawa-bawa nama satu bangsa atau suku tertentu, sebab akan mencederai agama dan suku tertentu dan juga bangsa tertentu. Ini yang kemudian jarang orang menyadari. Salah satu contoh, kita tahu ada sebuah lembaga keuangan yang melabelkan nama syariah di dalamnya. Nah, ternyata lembaga ini menipu begitu banyak orang dengan investasi bodohnya dan pengelolaan kacaunya, sehingga banyak orang tersebut itu rugi ratusan juta dan bahkan ada yang miliaran. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak bagus dan tidak baik bagi kita dalam beragama. Seolah agama mengajarkan itu, padahal kita tahu agama tidak pernah mengajarkan kejahatan. Dan perlu diketahui, dengan banyaknya kejahatan-kejahatan yang berlabelkan agama, bangsa, dan suku, maka orang harus hati-hati ketika diajak atau mengetahui ada satu investasi yang menggiurkan namun tidak logis dalam prinsip-prinsip investasi. Bayangkan, lembaga keuangan yang legal tidak ada yang berani memberikan laba atau bunga yang begitu banyak, apalagi sampai 500% labahnya atau bagi hasilnya. Itu hal tidak mungkin. Nah, ada kemudian lembaga keuangan yang memberikan janji untuk investornya lebih daripada 50% laba yang akan diberikan. Ini tentu tidak logis dalam keuangan dan lembaga keuangan apapun, baik itu konvensional ataupun syariah. Nah, sebab itu masyarakat harus sadar. Jika kita diiming-imingi satu investasi, yang investasi tersebut itu menawarkan begitu banyak keuntungan atau laba yang akan didapat. Dalam kaitan ini tentu jangan sampai percaya. Karena lembaga keuangan di bawah BUMN saja paling banyak memberikan laba ataupun bunga itu hanya sekitar 7% sampai 10%. Dan itu kalau kita investasi, deposit. Nah, itu pun juga kita belum punya banyak kepastian dalam kaitan itu. Satu saat ketika suku bunga turun, maka juga prosentase keuntungan juga akan turun. Nah, ini lembaga keuangan yang legal di bawah payung hukum BUMN. Nah, itu semacam itu. Jadi kalau andai kata masyarakat masih tergiur
dengan investasi-investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Maka bersiaplah, bom waktu itu akan meledak dan Anda akan kaget, bahkan nanti ada yang stres atau gila. Salam sehat dalam berinvestasi.